Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala rasul rahmatan lil alamin, al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فأسأل الله يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah bikhairin walhamdulillah. أأنتن بخير؟ نعم نحن نحن بخير. نحن بخير. طيب بدأنا إن شاء الله في هذا الأسبوع بالدرس الخامس، لكن قبل ذلك نريد أن نراجع شيئا عما أخذنا في الأسبوع الماضي. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan murajaah dulu tentang apa yang sudah kita ambil pada bab keempat. Baik, silahkan. Ada yang masih ingat? Bab 4 kita belajar apa saja? Harfu jar, ahsant. Ada berapa harfu jar yang sudah kita ambil? Ada 8. Baru 4 ya. Nah, sebutkan satu-satu. Fi, ala, ila, min. Dan min. Nah, kaidahnya gimana kalau ada harfu jar? Menjadi kasrah. Menjadi kasrah. Isim setelahnya menjadi kasrah. Nah, isim setelah harfu jar, harokatnya berubah menjadi kasrah. Ya, yang tadinya dhammah berubah menjadi kasrah. Nah, yang kemarin wajibnya masih salah-salah, lupa lagi ya. Iya, Ustaz. Cek lagi itu. Setelah harfu jar harus kasrah. Iya, Ustaz, lupa. Nah. Tapi nilainya nggak dikurangi kemarin ya, karena yang ditanyakan harfu jarnya. Kemudian, apa lagi, Ada untuk yang tidak berakal. Madza, taib. Kemudian, kata tanya apa lagi? Zahaba, Mahada. man dan maza. Aina, Man dan madza, ya. Terus, ada lagi satu lagi kata tanya? aina, Aina. Aina, ini artinya adalah di mana? ya, untuk menanyakan tempat. Bisa jadi min aina, bisa ditambahkan ila aina. Ila aina ant. Min aina ant. Bisa. Dari mana, kemana. Tapi kalau fi aina, bisa nggak fi aina? Nggak bisa kayaknya. Ya, tidak usah ya. Fi aina tidak usah. Karena aina saja sudah di mana. Sudah di mana? Baik. Kemudian yang terakhir, keadaan yang terakhir adalah al-alam al-mu'annats la yunawwan. Jadi, Nama-nama perempuan ya. Nah, nama-nama perempuan ya, tidak diberikan Tanwin ya. tanwin. Contohnya adalah Aminah, Jamilah. Zainabun, Zainabu, Aisyatu, Khadijatu, dan lain-lain. Nah, baik saja. Ya, gitu Om ya. Sebelum kita masuk ke bab baru, silahkan kalau ada pertanyaan mengenai bab-bab yang lama. Silahkan. Ustadz, Afan, yang untuk huruf jar itu hanya 4 saja? Ya, harfu jar itu ada banyak Om ya. Ada banyak.
Tapi yang kita ambil baru 4. Dan ini yang Oh, nah. sering dipakai. Kita cicil ya. Kita cicil. Ini memang tabiatnya penulis di sini, penulis yang buku aslinya ya, yang Dr. Abdul Rahim, beliau memang suka menyicil. Jadi misalkan kita ketemu bab baru, belum tentu itu semua lengkap babnya. Bisa jadi beliau hanya nyicil saja bagian apa atau cuma beberapa kata dulu. Oh, nah, Ustaz. Ini yang namanya Miana siapa ya? Miana Kalista. Nur Aisyah Hamdani. Ah? Ungki Oh, Ibu Ustaz. Ungki, baik, sudah datang ya. Nah, ini biar saya hadirkan. Baik. Ahlan. Ahlan, sahlan. Nah, ada lagi pertanyaan? Khalas? Iya. Jadi kita coba masuk ke bab ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan. Selamat bergabung. Ini kebetulan baru mau bahas kaidah pertama. Baik. Ya, setelah kita kenalan dengan harakat asal isim, ya, harakat asal sebuah isim yaitu dhammah. Jadi itu harakat asalnya dhammah. Kemudian kita bertemu lagi dengan salah satu yang membuat harakat itu berubah menjadi kasrah pada pekan lalu, yaitu huruf jar. Pada kali ini kita akan bertemu sebab yang kedua atau salah satu sebab lainnya yang membuat sebuah isim yang tadinya dhammah harokatnya berubah lagi menjadi kasrah, yaitu al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Ya, di sini ada contoh namanya kitabun plus Muhammad. Kitabun plus Muhammadun. Kitabun kita tahu artinya buku. Ya, Muhammadun kita tahu ya adalah nama orang. Muhammad. Sekarang bagaimana caranya kalau kita pengen membuat kitab itu milik Muhammad? Kita pengen membuat kitab itu milik Muhammad. Ya. Di dalam bahasa Arab bukan hanya ditambahkan seperti ini, kitabun Muhammadun, ini tidak cukup ya. Untuk menunjukkan sebuah kepemilikan harus ditambahkan kaidah-kaidah khusus. Contohnya adalah di sini ada muncul di situ ya. Qallidna ba'di kitabu Muhammadin. Kitabun Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabun Muhammadin. Apa aja yang berubah di situ? Kitabun menjadi kitabu. Muhammadun menjadi Muhammadin. Kasroh. Nah, ya. Yang awal tanwinnya hilang, diganti akhir dia jadi kasrotain. kasroh. Kasrotain. Ahsan. Ya, dengan kaidah ini baru dia bisa menunjukkan kepemilikan. Ya. Yang pertama yang dimilikinya, yang disandarkannya atau yang bersandar itu adalah kita sebut mudhaf. Yang awal ini kita sebut mudhaf. Sedangkan yang kedua, nah, pemiliknya ini kita sebut mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf apa tadi, Ustaz? Mudhaf adalah bendanya, ya, bendanya yang bersandar. Jadi di sini kan kitabnya bersandar kepada Muhammad. Nah, ini benda yang bersandar ini adalah mudhaf, sedangkan mudhaf ilaih adalah yang disandarkan kepadanya. Mempunyai. Ya, yang mempunyai atau yang disandarkan kepadanya. Ya. Memang paling banyak seperti ini bentuknya ya.
kepemilikan. Tapi kadang-kadang ada yang enggak secara makna itu bukan kepemilikan banget, tapi dia memang disandarkan kepadanya. Nanti kita ketemukan contoh-contoh yang lain. Nah, sampai sini aman, Ya, insya Allah Aman, ya? Ustadz. Jadi bagian Fahim, pertama fahim. kita sebut mudhaf, Fahim. bagian yang kedua kita sebut mudhaf, Mudofu Ilai. ilai. mudhaf dan Ustaz. mudhaf. Nah, Kalau di awal umpamanya pakai isimnya, umpamanya mobilnya Ahmad gitu. Jadi kalau Ahmad itu duluan, nama Ahmad itu duluan ya? enggak. Yang dulu tetap sayyarahnya. Oh. Sayyaratu Ahmad. Ahmadnya jadi berubah jadi Ahmadin atau gimana Ustaz? Kan kalau awalnya kan Ahmad itu tulisannya kan ada Muhammad, Muhammad itu kan Muhammadun. Kalau mobilnya Muhammad jadi Muhammadin gitu. Sahih. Sayyaratu Muhammadin. Kalau perempuan jadinya apa? Kalau mamanya Kalau perempuan, nah tadi ya, perempuan kan nggak boleh tanwin ya kan? iya, Dan tidak boleh kasrah. heeh. Ini ada babnya mamnu minas saraf. Jadi kalau perempuan nanti berubah menjadi sayyaratu Zainaba. Oh, belum di sini Jadi Ustadz ya? fathah. Belum. Masih Terlalu belum. panjang. Masih santai ya. Syukran Ustaz. Jadi Perempuan. syaratnya muzakkar dulu Ustadz ya? Enggak syarat yang mudzakkar sih. Dia tetap bisa jadi mudhaf ilaihi. Perempuan tetap bisa jadi mudhaf ilaihi, cuma tidak dikasih kasratain. Kaidahnya berbeda ya? Kaidahnya berbeda. Tapi tetap bisa jadi mudhaf ilaihi. Misalnya perempuan nggak boleh punya mobil. Diskriminasi sekali. Baik. Jadi sampai sini masih aman ya pembagian mudhaf dan mudhaf ilaihi. Nah, sekarang kita bahas secara detail apa aja sih kaidah untuk mudhaf dan apa aja kaidah untuk mudhaf ilaih. Pertama mudhaf, kaidah yang pertama adalah nahdhifut tanwin 'indal idhafah. Atau bahasa Indonesianya menghilangkan tanwinnya ketika dia disandarkan. Tanwinnya dihilangkan. Jadi kaidah yang pertama apa, Om? Menghilangkan tanwin jika Tanwinnya dihilangkan. Sehingga tidak boleh kita sebut kitabun Muhammadin. Nah, ini nggak boleh nih. Mudhaf ini pasti tanwinnya hilang. Sampai sini aman, ya? Kaidah yang kedua. Insya Allah, tapi pelan-pelan Ustadz. Iya, tenang. Saya juga pengen santai aja. Udah berumur Ustadz. Udah full memori. Umurnya udah banyak, Umurnya udah banyak. Berkurang. Jangan diribut, Om ya. Baik. Jadi buat Nah, yang pertama tadi hilangkan tanwin. Ya. Sekarang yang kedua, setelah dihilangkan tanwinnya, dihilangkan juga al. Dihilangkan juga apa? Al. Nah, jadi nggak boleh kita bilang Alkitab Muhammadin. Ini tidak boleh. Kalau di awal kita disuruh milih, ya, disuruh milih antara tanwin atau al, itu harus pilih salah satu, itu di awal. Tapi ketika kita mau menjadikan dia mudhaf, dua-duanya tidak boleh dipilih. Dua-duanya tidak boleh dipilih. Ya, tidak boleh tanwin, tidak boleh juga al. Jadilah kitabu. Kenapa begitu? Memang masih nanggung ya jadinya. Itu nanti yang harus milih tanwin atau harus milih al itu di mudhaf ilaih. Entah dia tanwin, entah dia al. Karena dia bersandar, jadi tidak masalah ngikut ke si mudhaf ilaih. Sampai sini jelas, Om, untuk mudhaf? Ya Allah. Ya, intinya Ustaz, kita boleh boleh diulang tanwin. lagi? Ustaz, mohon maaf, boleh diulang lagi? Ada rekaman, Om. Ini ya, maksudnya kaidahnya ya. Ada ya.
Coba dia Coba. ya. Baik. Coba kita murajaah. Ya. Mudhafnya ini yang pertama apa kaidahnya? Tidak boleh. Menghilangkan Tidak boleh tanwin, tanwin. Tidak boleh disandarkan. Tidak boleh. Nah, Ya. Tidak boleh ada al. yang kedua tidak boleh al. Intinya itu. Mudhaf Ya. tidak boleh tanwin, tidak boleh al. Alhamdulillah. Mm. Yang kedua, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini cuma ada satu saja kaidahnya. Majrur. Kaidahnya yaitu selalu majrur. Apa itu majrur? Tanwin. Kasroh. Berharokat kasrah. Entah Majrur. tanwin, entah tidak. Selama dia kasrah, dia majrur. Mm. Jadi nggak boleh kita bilang kitabu Muhammadun. No. Ya, yang disandarkan kepadanya ini harus berharokat Kasroh. kasrah atau majrur. Harakat kasroh. Sehingga menjadi kitabu Muhammadin. Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau diganti nama perempuan, Ustadz? Diganti nama perempuan. Misalkan Ya. kitabu Aisyah gitu ya. Ini perempuan ini ada lagi kaidahnya tadi yang kita singgung di awal. Dia nama kaidahnya mamnu' minas saraf. Jadi Aisyahnya tetap menjadi mudhaf ilaih. Ya, wujud. Tapi harokatnya tidak kasrah ya. Tidak kasrah karena Kasroh ya. pengecualian. Sehingga menjadi kitabu Aisyah. Yang tadi yang kasrah diubah menjadi fathah. Tapi belum di sini babnya. Nah, Jadi pilih nama laki-laki dulu aja, Gus. ya sampai sekarang pilih nama laki-laki dulu. Atau boleh untuk percakapan sehari-hari nama perempuan juga boleh. Kan kita kalau di sehari-hari nggak menyebutkan harokat terakhir. Kitabu Muhammad gitu aja. Kitabu Aisyah gitu aja bisa. Oh, Nah, Kalau Ustadz. untuk seharian tidak ada kesulitan sama sekali. Cuman ini untuk yang mau ngasih harokat sampai lengkap selengkap-lengkapnya berarti ikut kaidah. oke. Misalkan Nah, kitabu Andini misalkan atau kitabu Mahmudah itu bisa aja sebenarnya. Kalau kita tidak melengkapi harokat terakhir untuk keseharian. Nah, Afwan Ustadz bertanya. Tadi Ustadz sempat menjelaskan saya rotum Muhammadin. Saya rotum itu muannas. Muhammadinnya muzakkar. Boleh ya? Berarti berdampingan antara muannas dan muzakkar dalam mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ahsan. Ya, boleh, Om. Karena benda-benda kan ada juga yang muannas ya. Apalagi Boleh ya? Misalkan ya kan istrinya Muhammad. Ya kalau istri memang harus perempuan kan. Boleh. Zaujatu Muhammadin gitu boleh. Sayyaratu Muhammadin itu boleh. Boleh juga kebalikannya ya. Mudzakarnya kemudian muannas itu juga boleh. Jadi kalau mudhaf ilaih tidak harus sejenis, sama-sama mudzakar dan sama-sama muannas ini tidak harus. Nah, syukran Ustadz. Afwan. Baik, ada lagi? Ya. La yujad. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau mudhaf atau yang awal itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh al, ini mudhaf ilaih di sini kan contohnya tanwin ya. Iya. Boleh nggak kalau kita ganti dengan benda-benda yang pakai al? Boleh Ustadz ya. Boleh ya. Di Boleh sini kan ada, yang mudhof ilaihnya nggak ada syarat itu alnya. tidak ada syarat. Nah, Mudhafnya. tidak ada syarat al. Sahih. Contohnya di sini maktabul mudarrisi. Nah, qalidna ba'di maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Yang mana mudhafnya? Maktabu. Maktabu mudhaf ilaihnya adalah
Al-mudaris. Al-mudaris. Kenapa enggak al-mudarisin, Ustaz? Nah, Oh ya, alnya ya, ada alnya. kan ada al. Tapi boleh nggak maktabu mudarrisin? Boleh. Boleh. Boleh, Nggak enggak ada larangan. spesifik. Ya. Tapi apa bedanya maktabu mudarrisin dengan maktabul mudarrisin? Mudarisin, Gurunya mudaris sudah tertentu. Hal Kalau sudah spesifik. spesifik. Ahsan. Kalau maktabul mudarrisi, gurunya kita tahu ya. gurunya sudah. Kayaknya guru yang itu. Tapi kalau maktabu mudarrisin, Siapa ya, saja? Gurunya Guru suatu boleh. ya seorang guru, nggak tahu guru yang mana. Nah, ahsan. Baik, hat misalnya indik. Silakan kalau ada yang mau kasih contoh, biar langsung kita koreksi. Contoh dari mudhaf ilaih. Masjidu ar-rasul. Sahih. Masjidur Rasul. Li apa lu? Rasuli. Sahih. Masjidur Rasuli. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, masjidnya Rasul. Sahih. Betul, ya bani. Apa? Katanya bendanya? Jami'at. Jami'at. Sahih. Ya bani. Jami'atul Ya, Yabani. Nah. Ahsan. Al-Fikroh dulu KSU itu namanya Riyadh University. Jadi Jami'atul Riyadh. Jami'atul Riyadh. Sama itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Ahsan. Oh, nggak pakai al ya Ustaz ya? Jami'atul Riyadh atau Riyadi? Pakai al. Jami'atul Riyadh. Dia pakai al tapi kan syamsiyah. Jadi langsung dibacanya kero. Iya, boy. Ahsan. Ada lagi? Qamisu al-muhandisi. Qamisul muhandisi. Ahsan. Ya. Sahih. Mudhafnya qamis. Al-muhandisnya mudhaf ilaih. Nah, sampai sini mudhaf ilaih clear ya? Ada pertanyaan nggak? Insya Allah. Kalau jelas ya. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Jadi di sini kita mempelajari sebab lainnya yang membuat harokat sebuah kata yang tadinya dhammah berubah menjadi kasrah. Kalau kemarin kita bertemu dengan harf jar, kali ini kita bertemu dengan mudhaf ilaih. Tayyib. Kaidah selanjutnya adalah al-munada. Ini mudah. Al-munada. Maksudnya apa al-munada? Ustaz, maaf. Tadi yang di sebelumnya, slide sebelumnya ada yang dalam lingkaran biru itu apa? Hatta. Lingkaran Masalah. biru. Ini nih yang biru yang hatta. Oh, ini. Apa itu? Hati mithalan min indik. Ini artinya berilah contoh dari antum. Dari antum. Buatlah contoh dari diri kita sendiri. Nah. Aman dong ya? Ini nggak ditanyakan. Baik. Kaidah yang kedua adalah al-munada. Al-munada ini maksudnya panggilan, wahai. Panggilan, wahai. Kalau di Indonesia, wahai Budi terus ya. Wahai Abdullah, ini masuk bab sendiri kalau dalam bahasa Arab namanya al-munada. Kok kenapa harus dikasih bab sendiri saat cuma manggil orang gitu aja? Oh iya, karena dengan memanggil orang itu ada kaidah khusus. Ada kaidah khusus. Kita lihat di sini, kita memanggil Muhammad. Ya Muhammad. Ya plus Muhammadun. Kalau kita memanggil Muhammad, tidak bisa ya Muhammadun, tapi berubah menjadi ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Apanya yang hilang, Om? Tanwinnya. Yang tadinya dia tidak pakai yang tadinya dia tanwin, ketika dipanggil dia menjadi hilang tanwin. Cuma itu aja beda.
Ya. Ini ya harfun nidanya, kata panggilnya. Kemudian ini yang dipanggil kita sebut munada. Ya. Jadi ini dihilangkan tanwinnya. Tidak boleh kita bilang ya Muhammadun. Harus dihilangkan ya Muhammadu. Kalau orang namanya Khalidun, manggilnya gimana jadinya? Ya, Ya, Khalid. Khalidu. Ya Khalidu. Tapi lagi-lagi ini untuk kaidah. Ini untuk kaidah dan untuk orang yang mau ngasih harokat selengkap-lengkapnya sebagaimana kita yang belajar bahasa Arab. Adapun keseharian nggak usah ya. Nggak usah dikasih domah. Ya Muhammad gitu ya, selesai. Ya Hamid, ya Khalid, ya Ustadz. Jangan ya Ustadu. Ya ini nggak usah untuk keseharian, tidak usah. Memang orang Arab itu tidak pernah mengakhiri kalimatnya dengan yang berharokat. Dan tidak pernah memulai kalimatnya dengan yang sukun. Jadi selalu yang awal ini ada harokatnya, dan yang akhir ini selalu sukun. Selalu dimatikan. Tapi itu untuk percakapan sehari. Nah, sampai sini jelas, Om? Yang terakhir ini hamzatul wasal. Kayaknya beberapa sudah tahu hamzatul wasal belum ya? Apalagi yang sudah belajar tajwid misalkan. Hamzatul wasal ini adalah hamzah yang kita temukan di dalam buku. Hamzah tapi tidak ada kepalanya. Hamzah tapi tidak ada kepalanya. Ya, atau kalau di Al-Quran diganti kepalanya dengan kepala shad. Tapi tidak selalu kepala shad ya. Tidak selalu kepala shad. Bahkan lebih sering ditulis seperti ini. Tanpa apapun. Gini aja. Nggak ada kepala hamzahnya, nggak ada kepala shadnya. Jadi hamzah yang bentuknya alif tanpa kepala, kita sebutnya hamzah wasal. Dan dia tidak dikasih harokat. Tidak dikasih harokat. Tapi cara bacanya gimana? Cara bacanya kasroh. Ya. Di sini cara bacanya kasroh untuk isim. Untuk isim dia kasroh. Ibnu al-mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Ustaz, kalau Quran itu, yang setahu saya itu melihat ke huruf ketiganya. Ketiga. Iya. Kalau doma itu gimana Ustaz? Sahih itu untuk di fi'il ya. Oh. Untuk di fi'il seperti itu. Jadi kalau kita mau lebih detail lagi pembahasannya, kalau untuk fi'il itu dilihat huruf ketiga. Tapi berhubung kita belum belajar fi'il, jadi insya Allah belum bertemu yang seperti itu. Jadi selalu kasroh, Ustaz ya? Selalu kasroh. Dalam Al-Quran pun demikian. Selalu kasroh kecuali alif lam, ya. Kecuali alif lam, itu kan juga hamzah. Itu kalau dia mengawali, dia menjadi fathah. Karena al-kitabu kita bacanya kan, bukan il-kitabu. Ustadz, itu yang ibnu itu berasal dari ibnun ya Ustadz ya? Ibnun ya? Ibnun, ya. Ibnul mudarrisi ini asal katanya ibnun. Apa artinya ibnun? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Penuh Tapi anak karena laki-laki. dia sahih. Karena dia mudhaf, tanwinnya hilang menjadi ibnul mudarrisi. Sahih. Tapi ini kalau mengawali ya, kalau mengawali hamzatul wasal ini dibaca. Tetapi kalau dia di tengah-tengah, nah ini bedanya hamzatul wasal dengan qata'. Ini kita kenalin dulu.
Ada hamzatul wasl, ada hamzatul Qata. dan hamzatul qata. Hamzatul wasl itu yang biasanya tidak pakai kepala hamzah, atau kita bilangnya ra'sul ain. Sedangkan hamzatul qata itu yang pakai. Nah, pakai ra'sul ain ya. Namanya ra'sul ain. Jadi ra'sul ain itu kepala ain. Karena kalau kita perhatikan hamzah ini atasnya ini seperti ain yang diambil kepalanya doang. Karena memang ain lah yang huruf paling mendekati si hamzah itu. Nah, jadi ada hamzah wasal, ada hamzah qata. Hamzah wasal pada isim kita baca kasrah ketika dia mengawali sebuah kalimat atau mengawali apa yang kita baca. Tapi kalau di tengah-tengah, dia diwasal saja, ya, dilewat saja. Jadi bukan aina ibnul mudarrisi, tapi langsung aja aina benul mudarrisi. Langsung saja aina benul mudarrisi. Aina benul mudarris. Namanya juga hamzah wasal ya. Jadi diwasal saja. Dihilangkan. Aina benul mudarrisi. Ya, qallidna ba'di, ikuti setelah saya. Ibnul mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Aina benul mudarrisi. Aina benul mudarrisi. Nah, jadi maksud hamzatul wasal yang kita bahas di sini sebenarnya lebih ke cara baca ya. Intinya cara baca. Nanti kalau ketemu hamzah wasal di depan nggak ada harokatnya, bingung, kasih aja kasrah ya. Kemudian kalau di tengah-tengah berarti nggak pusing lagi, tinggal dilewat saja. Nah, aina benul mudarrisi. Sampai sini jelas, Om? Baik, dan ini adalah kaidah terakhir yang kita ambil pada hari ini, mudhaf ilaih, al-munada atau memanggil, kemudian hamzatul wasal. Ya. Ada pertanyaan mengenai semua kaidah yang sudah kita ambil tadi? La yujad. Wadih ya? Wadih. Nah, kita akan coba masuk ke hiwar. Ya. Kita akan coba masuk ke hiwar sambil mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari. Di sini ada hiwar antara Sa'id dan Yasir dan Ali. Ada 3 orang, Sa'id, Yasir, dan Ali. Sedang membicarakan sesuatu. Nah, qallidna ba'di, ikuti setelah saya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Nah, tadinya di sini mana mudhaf ilaih? Mudhaf Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Sahih. Kemudian di sini lagi ada kaidah al-munada. Aslinya ini apa? Yasiru. Ini aslinya Yasirun. Karena ada ya, Jadi jadi Yasiru. Ahsan. Baik. Lanjut ya. La. Hada kitabu Hamidin. La. Nah, si Said nanya kan? Apa pertanyaannya Said? Ini Apakah buku itu punya Muhammad? Muhammad. Sahih. Ya. Apakah ini buku Muhammad, wahai Yasir? Terus kata Yasir, la. Tidak. Bukan. Kitabu Kitabu Hamid. Ini bukunya. Ini kitabnya Hamid. Sahih. Kok hazanya di tengah-tengah gitu ya, Ustadz? Gimana? Hazanya di tengah-tengah gitu ya. Kita ya, ini bisa. gitu ya. Sahih, bisa Kalau bisa ditaruh ditaruh di depan boleh ya Ustadz ya?
Haza di depan ya. Haza kitabu Muhammad. Ahaza boleh. Ahada kitabu Muhammadin hada ya afwan. Ahada kitabu Muhammadin ya Yasiru. Itu juga Yes. boleh. Tapi Boleh ya. Itu juga boleh. Sama kayak di Indonesia loh. Apakah ini buku, jadi gitu sih. Harus diakhiri kalau di Indonesia. Apakah buku ini? Tapi kalau di Arab bisa. Ahada kitabu Muhammadin. Ha ya Yasiru. Ahada kitabu Muhammadin. Ya Yasiru. Itu juga bisa. Nah. Baik. Tidak ada syubhat lagi. Ya, lanjut ya. Saidnya nanya lagi. Lah kalau begitu, aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin. Huwa 'alal maktabi hunaka. huwa Nah, apa tuh pertanyaan Said? Di di mana mana kita bukunya Muhammad? Nah, di mana bukunya Muhammad? Dia Kata di Yasir. atas meja. Dia di sana. atas meja. Meja Di sana. sana. Dia ada di atas meja sebelah sana. Nah, Ya, ada di atas. baik. Habis itu dia nanya lagi si Said. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Kemarin. Di mana buku Di mana buku tulis? Nah, di mana buku tulis Ammar? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa alamat mudarris. Nah, di mana, Om? Dia di atas meja guru. atas meja guru. meja guru itu. Di atas meja guru. Sahih. Nah, yang mana mudhaf? Yang mana Ustaz? Kalimat yang mana? Yang terakhir ini. Mudhafnya Tadi. adalah Maktabi. maktab Mudah Mudarrisi. mudarrisi. dan mudhaf ilaihnya adalah Al mudhaf. mudarrisi. Mudarrisi. Jadi di sini kita bisa lihat mudarris ini kasrahnya gara-gara apa, Om? Gara-gara mudarrisi Karena dia mudhaf ilaih. Ketemu Mudhof ilaih. Nah, mudarris di sini dia kasrah karena mudhaf ilaih. Tapi kenapa ini juga kasrah? Setelah huruf J. Karena setelah jar. Karena setelah huruf Jar. jar. Ya. Nah, yang tadinya maktabul mudarrisi ada huruf jar. Jadi ala maktabil mudarrisi. Jadi kalau mudhaf itu bisa rubah-rubah harokatnya. Tapi kalau mudhaf ilaih harokatnya selalu kasrah, selalu majrur. Nah, jelas sampai sini ya? Insya Allah. Kemudian ini dua lagi. Qalamu man hadha ya Aliyu. Qalamun hada ya Aliyu. Qalamu man hadha ya Aliyu. Qalamu man hada ya Aliyu. Hadha qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarrisi. Gimana tuh maksudnya? Pena siapa ini ya Ali? Nah, pulpen siapakah ini wahai Ali? Kemudian Ini pulpen guru. ini pulpennya guru. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kenapa di sini qalamu bukan mun? karena mudhof. Karena mudah. Karena dia mudhaf. Sahih. Tapi karena pemiliknya belum diketahui, mudhaf ilaihnya belum diketahui, ya jadi man ya. Qalamu man. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi kalau man, dia tidak pernah berubah harakatnya. Selalu begitu, man. Nah. Oh, jadi qalamu man itu sudah masuk kalimat mudhof ilaih ya Ustaz? Sahih, mudhaf ilaih. Cuman man-nya tidak berubah ya, ngikutin. Cuman man-nya tidak berubah. Nah, karena kata tanya atau isim istifham itu harakatnya tidak pernah berubah. Aina itu selalu aina.
Ma selalu ma. Nggak bisa jadi mi. Fi ma kan nggak, fi kan harus jar. Kemudian ketemu ma. Itu nggak jadi fi mi, tapi tetap fi ma. Ini juga man juga tidak pernah berubah. Kata-kata tanya itu tidak pernah berubah. Selalu harokatnya tetap. Nah, Oh, ini Ustadz, pemahaman Anda gini. Kalau di awal kalimat itu dia tidak pakai al, di belakangnya dia pakai dhammah, berarti dia sudah termasuk mudhof. Begitu. kalau di awalnya tidak pakai al, Tidak pakai al, tapi dia akhirnya dhammah. Kan kalau kolamu itu kan kalau aslinya kolamun. Kan kalau aslinya kolamun, tapi kalau umpamanya dia berubah menjadi dhammah kolamu, berarti di sebelahnya ada kalimat seperti ini, berarti ini sudah termasuk dua kalimat mudhofun ilaih, gitu aja kan? dengan tetap memperhatikan kalimatnya tapi ya. Iya. Dengan tetap memperhatikan kalimatnya, Ya, tetap mengartikan kalimatnya. Tetap memperhatikan apa konteksnya. Arti. Saya itu bisa jadi sebuah tips itu. Biasanya orang kalau baca kitab, lihat aja nih, ada satu nggak pakai alif lam, kemudian yang keduanya pakai alif lam. Ini kemungkinan besar dia mudhof ilaih. Iya. Itu kalau mau orang butuh tips-tips untuk baca kitab kuning gitu. Nah. Ahsan. Baik. Yang terakhir, aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Di sini gimana, Om? Di mana guru tasnya guru ada di atas meja. Dia di bawah meja. Dia di bawah meja. Kenapa di sini hiya bukan huwa? Karena itu mu'annas. Karena tasnya mu'annas. Kalau tasnya mu'annas, ditunjuknya bukan pakai huwa tapi pakai hi. Iya. Kalau tadi kitab ya Ustadz, muzakkar ya. Kalau tadi kitab itu mudzakkar. Huwa alal maktab. Ini daftar. Ini huwa, kitab ini mudzakkar. Tapi kalau muannas ada ta marbutahnya menjadi hi. Iya. Nah, kemudian di sini tahtal maktabi. Ya. Ini kenapa di sini kasrah? Karena tahta ini sebenarnya nggak dibahas di kaidah ya. Karena tahta ini adalah dzaraf. Dzarf. Kalau lengkapnya dzarfu makan. Jadi dzaraf ya menunjukkan makan, menunjukkan tempat. Dzaraf seperti ini, dia memang kalau kita perhatikan bisa jadi ketukar dengan huruf jar ya. Fi kan di bawah ya. Ala di atas. Kenapa nggak di bawah ini jadi harfu jar juga? Tidak ya, kalau tahta ini bukan harfu jar tapi dzaraf. Walaupun kerjaannya mirip seperti harfu jar. Sama-sama membuat kata setelahnya menjadi majrur. Menjadi majrur. Ya, menjadi kasrah. Sama-sama begitu. Tapi dia bukan harfu jar melainkan dzaraf. Makan ya Ustaz. Makan. Makan itu artinya tempat tuh. Makan itu artinya tempat. Kalau dzaraf apa Ustaz? Dzaraf itu apa ya? Di Indonesia nggak ada itu masalah. Apa Ustaz, nanti kita cariin. Ya bisa jadi. Kira-kira begitulah. Jadi dzaraf itu ada dua. Ini tapi tambahan informasi aja ya. Iya. Ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Dzaraf makan. Ya? Nah, zaman itu waktu. Dzaraf makan ini yang tempat. Kayak di atas, di bawah. Di bawah, di samping, janibah, di antara. Ini juga dzaraf. Jadi tempat-tempat ini, dzaraf makan ini kayak menunjukkan tempat-tempat. Bedanya dengan huruf jar apa? Bedanya dengan huruf jar, lagi-lagi kalau huruf, kita sebutnya sudah huruf. Kalau huruf itu maknanya kadang-kadang bisa berubah sesuai dengan konteks. Kalau dzaraf, ya
dia sudah pasti ya. Tahta itu artinya di bawah. Bedanya itu. Tapi mereka sama-sama membuat kata setelahnya menjadi kasrah, menjadi majrur. Boleh dibilang itu posisi ya Ustadz, menunjukkan posisi ya. Iya, menunjukkan posisi. Jadi preposisi gitu ya. Iya. Bisa begitu. Nah, tapi tidak usah dibawa pusing Om ya. Ini kita baru ketemu satu ini, tahta. Ya. Dicicil aja, Kalau bahasa dicicil. Indonesia Ya. naik tahta. Sahih. Kalau di Indonesia tahta naik di bawah. Kalau di Arab tahta ini malah di Tahta, bawah. harta wanita. Tahta. Nah, ahsan. Baik, kita coba hiwar Om ya. Kita coba hiwar, kita coba praktek. Percakapan antara Said, Ali, dan Yasir. Di sini ada 3, jadi mungkin kita bagi 3 kelompok gitu ya. Atau sebenarnya bisa sih dibagi 2 aja. Di sini ada yang nanya dan jawab. Ada yang nanya dan jawab. Di sini Ana akan tanya dulu, Antuna yang jawab, kemudian nanti gantian Antuna yang nanya, Ana yang jawab. Jelas Om ya? Baik. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru? La. Hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina daftaru Ammarin? Qalamu man hada ya Ali? Aina haqibatul mudarrisi? Nah, ahsan. Baik, gantian Antuna yang nanya, Ana yang jawab. Silahkan. 1, 2, 3. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. La, hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin Huwa 'ala maktabil mudarrisi. qalamu man hadza ya Aliyu. Hada qalamul mudarrisi. Aina Hiya tahtal maktabi. Masya Allah, ahsan. Hiwarnya bagus Om. Jadi di hiwar ini kita juga belajar bagaimana orang Arab membacanya. Bagaimana orang Arab membacanya. Karena penting. Intonasi itu penting. Kalau kita baca... Tekanan itu penting. Dalam bahasa, tekanan-tekanan itu penting. Pernah ketemu bule ngomong bahasa Indonesia terus kita bingung kan? Salahnya di mana? Salahnya di tekanan-tekanan dan intonasi. Sebenarnya betul kata-katanya, cuman intonasinya tuh nggak kayak orang Indonesia. Sama kayak kita kalau baru belajar bahasa Arab, kalau jawaban na'amnya masih na'am. Ini intonasinya bukan intonasi orang Arab ya. Na'am, ini orang Indonesia. Kenapa kok harus dijelasin? Kenapa kok harus aneh? Iya aneh. Orang Arab akan bingung kalau intonasinya tidak pas. Sebagaimana orang Sunda gitu belajar bahasa Jawa, tapi ngomongnya nggak medok. Atau orang Madura belajar bahasa Jawa, tapi logatnya masih logat Madura. Nah, ini nggak kurang sreg gitu ya. Tidak dapat zauknya. Rasanya, feelingnya tidak dapat. Jadi hiwar ini penting kalau kita bisa praktek. Ya, silakan sekarang praktek 3 orang Om ya. Ada Said, Yasir, dan Ali. Ini Said yang paling banyak ngomong ini. Dan yang pertama Said pertama Ummu Rafi, kemudian Ummu Faiz sebagai Yasir, kemudian Ibu Dewi sebagai Ali. Ummu Rafi, Ummu Faiz, dan Ibu Dewi. Jelas Om ya? Enggak ada Ali Ustaz? Ali ada di sini di kiri. Ini Ali.
Dua. Oh ya. Iya, 2. Siap. Ini figuran apa tokoh utama nggak tahu ya. Iya, ada jatahnya di situ Ali. Nah, silahkan. Siap ini ya, tiga-tiganya ya. Silahkan dimulai. 1, 2, 3. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La, haza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Haza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Ahsantunna, Masya Allah. Baik. Kelompok kedua ada Ibu Francisca, kemudian Ibu Murni, dan Ibu Nina. Jadi apa nih Pak Ustadz? Pembagiannya, mau antum musyawarah apa? Ana bagikan. Langsung aja lah ya. Francisca itu di awal berarti jadi Said, kemudian Ibu Murni jadi Yasir, kemudian Ibu Nina menjadi Ali. Ya, Ibu Francisca Said, Ibu Murni sebagai Ibu Murni sebagai Yasir, sahih. Kemudian Ibu Nina sebagai Ali. Jelas, Om? Jelas. 1, 2, 3. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. 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 Aina kitabu Muhammadin? Wa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammar? Wa alal maktabi mudarrisi. Ala maktabil mudarrisi. Ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Ali? Haza qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Ahsantunna, Masya Allah. Tayyib. Kelompok ketiganya ada Ibu Rizka, Ibu Meni, dan Ibu Ungki. Ada semua ya. Ibu Rizka, Ibu Meni, dan Ibu Ungki. Ibu Rizka menjadi Said, Ibu Meni menjadi Yasir, dan Ibu Ungki menjadi Ali. Nah, silahkan dimulai. 1, 2, 3. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Haza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal muktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Haza qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Ahsantunna. Nah, kelompok terakhir ada Ibu Meita dan Ibu Ernawati. Ada yang belum? Tinggal berdua ya. Berarti Ana jadi Ali. Ibu Meita jadi Said, Ibu Erna menjadi Yasir, dan Ana menjadi Ali. Nah, silahkan dimulai. Jadi pemeran figuran ya. Ya, masih ada jatah lah. 1, 2, 3. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyun? Hadza qalamul mudarrisi. Gantian dong. Mau ngambil peran.
Saking semangatnya. Batu. Hiya tahtal maktabi. Nah, ahsantum. Jadi ketawa Ustadz nggak mau jawab pertanyaan. Padahal cuma figuran Ustadz. Baik. Ini boleh dipraktekkan sendiri-sendiri ya. Misalkan nanti setelah kelas, tadi nggak puas nih, tadi anak cuma jadi ahli, cuma sedikit misalkan. Telepon gitu di WhatsApp, boleh praktek silahkan masing-masing Om ya. Biar bisa lebih lancar lagi. Nah, sampai sini jelas Om, ada pertanyaan? Ustaz, Ya. mau bertanya. Silahkan. Itu kalau misalnya kita tidak menemui tanda baca, terus kita bisa penekanan intonasinya itu seperti apa? Kita bisa bedakan pertanyaan dengan ini Ustadz, itu gimana? Itu yang paling penting, itu sebenarnya memahami apa yang kita baca. Nah. Kalau orang baca tanpa dia pahami, itu kelihatan banget intonasinya nggak pas. Apalagi kalau baca kitab kuning kan banyak gitu ya. Terus berhentinya nggak pas, nadanya juga baca hadis yang sedih, tapi dianya kok gimana gitu. Kan? Itu berarti kelihatan orangnya nggak paham. Nggak paham ya? Kalau orang sudah paham apa yang dia baca, di-scan dulu, dia pahami dulu, ini akan terlihat ketika baca dia lancar, walaupun tanpa tanda baca. Ini seandainya ini kita hilangkan semua harokatnya, anak yakin antunnya sudah bisa baca. Karena apa? Karena sudah tahu artinya, sudah kita baca, sudah kita tahdir istilahnya. Tapi kalau dari awal tiba-tiba baca gundul gitu, belum tahu artinya, belum dibahas, wah ini agak sulit. Nah, ahsan. Itu jadi salah satu tips ya, salah satu tips. Ya, kalau baca kitab gundul, kita harus pahami dulu apa yang kita baca. Dan orang beda-beda dalam memahami ya, ada yang dia pas baca itu langsung paham, tapi ada yang butuh waktu dia karena memang baru belajar misalkan. Jadi kalau memang dia butuh waktu, baca dulu sebelum mulai kelas. Dibaca dulu, difahami dulu, baru jadi nanti ketika dia baca kitab gundulnya bisa lancar. Nah, ada lagi? Berarti pembacaan Al-Quran kita juga bisa lebih baik ya Ustadz ya? Sahih. Pembacaan Al-Quran bisa lebih baik kalau kita bisa memahami apa yang kita baca. Itu kenapa imam-imam di Masjidil Haram bisa menangis, ya. Atau imam-imam di Indonesia bisa menangis, itu bukan karena nada, tapi karena memahami makna ayat. Justru kalau ada imam yang ketika membaca ayat haid misalkan, itu jarang yang menangis. Ya. Kalau nangis justru mungkin jadi pertanyaan, walaupun bisa aja sebenarnya. Tapi yang paling banyak yang harusnya terjadi itu ketika membaca ayat-ayat neraka, surga dan neraka, ayat-ayat azab, ayat-ayat taubat, itu tempatnya untuk menangis. Dan biasanya di situ imam. Nah, jadi nggak salah juga Ustadz ya, kenapa saya tidak pernah menangis walaupun sering membaca Quran, karena nggak ngerti. Sahih. Itu bisa jadi salah satu sebab ya, Walaupun tidak menutup kemungkinan ada aja orang yang nangis gitu yang baca Al-Quran, walaupun tidak memahaminya, dan itu baik ya, Mungkin karena saking khusyuknya gitu, tiba-tiba kok dapat rasa khusyuk dalam hati kan. Kadang-kadang gitu, walaupun tidak dapat maknanya, tapi tiba-tiba datang rasa khusyuk dan pengen nangis gitu, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi apalagi kalau sudah memahami maknanya, itu khusyuknya lebih dalam lagi, Om. Rasa takut kita lebih dalam lagi ketika sudah memahami maknanya. Arti. Sahih. Ahsan. Baik, ada lagi? Mati. Kita masuk ke tamrin ya. Ini sudah 1 jam, tapi belum ada tamrin yang sudah kita ambil. Kita santai saja belajarnya. Yang penting nempel ya. Penting paham, Ustaz. Yang penting paham. Di sini ada 3. Ajan di sini, Ustaz. Hujan? Allahumma sholli benar. Ajan Ustaz. Azan Jumat ya? Beda 1 jam. Di Gorontalo. Iya. Gorontalo. Di sini masih jam 7 pagi, Om. Masya Allah. Masih sejuk.
Masih sejuk ya. Ini orang masih pada pengap suaranya pagi-pagi gini. Ini ada 3 pertanyaan. Dijawabnya harus sesuai dengan cerita. Dijawabnya harus sesuai dengan cerita. Jadi sambil dibuka PDF-nya. Nah, nomor 1 silahkan dijawab. Ya Ummu Rafi. Nah, Ustaz. Hmm. Aina kitabu Muhammadin wa alal maktabi. Aina kitabu Muhammadin huwa alal maktabi. Sahih? Sahih, ahsant. Atau ini huwa alal maktabi sudah cukup. Nah, ahsant. Baik, ba'daha Ummu Faiz. Rakam 2. Mana Ummu Faiz? Ibunya para pemenang. Baik. Mungkin ada trouble ya. Silahkan Ibu Dewi. Aina hakibatul mudarisi. Yang nomor 2 di kiri Om, yang ini nomor 2-nya di kiri. Pak Ustadz tadi moodnya nggak dibuka. Iya, Ummu Faiz nomor 3, siap-siap ya. Ya. Silakan Ibu Dewi. Aina daftarin Ammarin. Aina daftaru Ammarin, sahih. Jawabannya Jawabannya huwa alal maktabil mudarisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ahsan, sahih. Ini hati-hati ketika membaca ini Om ya. Ketika dia mudhaf, berarti tidak ada alnya. Jangan huwa alal maktabil mudarrisi, tapi huwa ala maktabil mudarrisi. Mudarrisi, sahih. Ahsan. Baik, rakam 3 Ummu Faiz. Aina hakibatul mudarisi? Hakibatul mudarisi tahtal maktabi. Hakibatul mudarrisi tahtal maktabi. Ahsan. Atau kalau kita singkat, hiya tahtal Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Ahsan. Baik. Tamrin kedua, adhifil kalimatul ula ila thaniyah. Ini maksudnya mengidhafahkan atau menyandarkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Di sini ada kitabun Muhammadun. Kita ubah jadi mudhaf ilaih sehingga menjadi kitabu Muhammadin. Maktabun al-mudarrisu diubah menjadi maktabul mudarrisi. Dan lain-lain ya. Dan selanjutnya. Silahkan dilanjutkan Ibu Francisca. Ya, nah Ustaz. Qalamun hamidun diubah menjadi mudhaf ilaih. Oh, nah. Qalamu hamidun. Qalamun hamidun diubah jadi mudhaf ilaih. Qalamu hamidin. Nah, qalamu hamidin. Yang ini tanwinnya hilang, yang ini berubah menjadi kasroh. Qalamu hamidin. Nah, sahih. Ahsan. Baik, silahkan selanjutnya Ibu Murni. Baitun Abbasun. Menjadi baiti Abbasin. No. Baitunnya tetap dhammah. Baitu. Jadi apa Pak? Jadi baitu Abbasin. Baitu Abbasin. Ahsan. Sahih. Baitu Abbasin. Kecuali ada harfu jar ya, baru bisa. Fi baiti Abbasin. Nah, itu baru bisa. Nah, ahsan. Ibu Nina, silakan. Gurfatu Aliyun. Itu ada jawabannya. Jawabannya? Ya. Gurfatu. Gurfatunya betul. Gurfatu Aliyin.
Aliyin. Nah, hurfatu aliyin. Oke. Kemudian Ibu Rizka. Mindi daftarun sa'idun jadi daftaru sa'idin. Ahsan. Kemudian Ibu Meni. Yasir. Mingdilu yasirin. Mindilu yasirin. Sahih. Mindilu yasirin. Ahsan. Kemudian Ibu Ungki. Ke sini lagi. Komisu ammarin. Sahih. Qamisu ammarin. Ahsan. Ahsan. Ibu Meita. Sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Nah. Ini selanjutnya pakai al ya. Dan tidak pakai tanwin. Kan Ibu Erna. Miftahu al-baiti. Di wasal saja. Miftahul. Oh, miftahul baiti. Miftahul baiti. Ahsan. Ahsan. Baik. Ummu Rafi. Nah, Ustaz. Dukanun at-tajiru. Dukanut tajiri. Dukanut tajiri. Ahsan. Dukanut tajiri. Ya. Sahih. Sahih. Ahsan. Kemudian Ummu Faiz. Baitun al-muhandisu. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Ahsan. Kemudian Ibu Dewi. Ismul waladi. Ismul waladi. Sahih. Selanjutnya barang-barang. Wahid, isnan, salasa. Kitabullahi. Kitabullahi. Sahih. Terus? Bintut tabibi. Bintut tabibi. Apa artinya bintut tabib? Anaknya dokter. Anak perempuan dokter. Anak perempuan dokter. Kemudian? Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Ahsan. Ahsan. Ini maknanya sudah jelas semua, Om ya? Jelas. Kalau ada yang kurang jelas, terlewat, boleh ditanyakan. Tidak masalah. Nah. Kemudian ini kita akan coba baca yang gundul sesuai dengan kaidah. Ini orang bisa dibilang paham kalau dia bisa baca yang sudah bisa baca yang gundul dengan kaidah yang benar. Silahkan dicoba dulu dari Ibu Francisca. Nah, segini Om ya. Babil mudarrasati. Tergantung nih, artinya mau sekolah apa guru? Ya. Kalau sekolah, babul mad. Babul mudarrasati. No, madarasati. Madarasati. Coba lagi. Lanjut, Ustaz. Enggak. Diulangi lagi. Babul mudarrasati. Madarasati. Coba lagi. Babul mudarrasatu. Ikuti setelah saya ya. Ikuti setelah saya. Nah, Ustaz. Babul madarasati. Babul madarasati. 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 Babul madarasati. Babul madarasati. Baik. Ahsan. Pintu sekolah ya, pintu sekolah. Kemudian Ibu Murni. Himar. Apa ini Ustaz ya? Himar ya. Himarun rijali. Himarur rajuli. Himarur rajuli. Apa maksudnya himarur rajuli? Keledainya lelaki. Keledainya lelaki. Keledainya lelaki ya, bukan kerudung ya.
Himarur rajuli. Tapi kalau rijal itu jamaknya. Ini biasanya banyak salah di sini. Ini rojul karena satu. Rojul. Nggak boleh kita bilang rijal. Karena kalau rijal tulisannya Jamak. ya, Jamak dari rojul. jamak dari rojul dan tulisannya beda ya. Di setelah jim dia ada huruf alif. Nah, ini baru rijal. Tapi kalau ini rojul. Wahai lelaki, ya rojul. Nah, gitu. Itu banyak dipakai. Nah, kemudian selanjutnya, ahsan Ibu Nina. Baitu Hamidin. Baitu Hamidin, ahsan. Rumahnya Hamid. Kemudian Ibu Rizka. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri, ahsan. Apa artinya, Om? Mobil kepala sekolah. Sayyarah mobil ya, mobil kepala sekolah. Nah, Ibu Meni. Apa? Meni ya? Min. Tadi? Dilu. Amari. Umar kan? Ammar. Ini Ammar. Ammar ya. Oh Nah, iya. kalau Omar tulisannya beda. Kalau Omar tulisannya pendek. Omar. Oh iya. Oh, ini ada tasdidnya. Tanpa tasdid. Ibu Meni, coba lagi Om. Mindilu Ammarin. Mindilu Ammari. Ammarin. Nah, karena namanya Ammarun ya. Jadi Ammarin. Mindilu Ammarin artinya apa, Om? Serbetnya Ammar. Serbetnya Ammar. Atau tisunya Ammar. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Ungki. Ismul Tolibi. Sahih. Tapi ini alif lamnya syamsiah, Om. Ismut. Oh iya benar. Ismut Tolibi. Ismut Talibi, ahsan, sahih. Kemudian Ibu Meita. Baitullahi. Baitullahi, ahsan. Kemudian Ibu Erna. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi, ahsan. Aslinya kitabullahi karena ada fi, jadi ada harfu jar. Fi kitabillahi, ahsan, sahih. Rafi. Ustaz, man baitul mudarisi. Kalau man tidak cocok maknanya, Om. Man itu kan siapa? Min berarti Ustaz. Ya, min. Min baitil mudarisi. Sahih, ahsan. Min baitil mudarrisi. Dari rumahnya guru. Rumahnya guru. Dari rumahnya guru. Ahsan, ahsan. Kemudian Ummu Faiz. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Artinya? Di atas di atas mejanya mudir, kepala sekolah. Mejanya kepala sekolah atau direktur. Nah, ini harakatnya babul madrasati himarur rajuli baitu hamidin sayyaratul mudiri indilu ammarin ismu talibi baitullahi fi kitabillahi min baitil mudarrisi ala maktabil mudiri. Nah, insyaallah selanjutnya ini tamarin terakhir yang akan kita ambil pada pertemuan kali ini. Tapi nomor 1, 2, 3, 5 dan 6. 1, 2, 3, 5 dan 6. Ini dijadikan PR. Ya, 1, 2, 3, 5 dan 6.
Jadi tidak ada PR lisan ya. PR-nya cuma satu, PR tulis ini. Dan ini 1, 2, 3, 5, dan 6 dijadikan PR. Oh, apa PR-nya? Maksudnya disuruh ngapain? Diberikan harokat. Diberikan harokat sedetail mungkin. Ya. Dari memberikan harokat kita bisa tahu ini sudah menguasai bab ini atau belum. Gitu Om ya. Baik. Sisanya ini kita akan bahas bareng-bareng dulu. Nomor 4. Apa nih bacanya nomor 4? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Rasulullah. Di mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ilaihi. Mudhafnya mana? Mudhafnya. Rasul mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Nah, ya Muhammadnya nggak ada hubungannya ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di luar. Yang mudhaf ilaih Rasul dan Allahi mudhaf ilaih. Rasul mudhaf, Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih. Lafzul jalalah di sini mudhaf ilaih. Nah. Baik. Kemudian nomor 7, silahkan coba dijawab. Tadi siapa terakhir, Om? Tadi terakhir Ummu Faiz ya? Iya, tadi terakhir saya. Silahkan Ibu Dewi. Ibnu Amarin Tolibu. Tunggu sebentar. Ibnu Amarin Tolibi. Ibnu Amarin Tolibun. Ini apa ya? Wabenu Yasirin Tajirun. Ibnu Ammarin Talibun wabenu Yasirin Tajirun. Ini memang sebenarnya agak panjang-panjang gini. Anaknya Ammar adalah seorang murid dan anaknya Yasir adalah seorang pedagang. Jadi kalau kita mau bahas sebagai sebuah kalimat, Om ya. Udah belajar mubtada khobar belum? Belum. Mubtada khobar kayak al-kitabu jamilun. Al-kitabu jamilun. Jadi ini kita bahas sebagai informasi ya, Om ya. Ini mubtada dan khabar. Udah Ustaz, itu yang di awal kan? Sudah ya? Ya kita murojaah. Pelajaran itu yang miftahun, ababu, miftahu, ababu. Iya, jadi mungkin kita murojaah sedikit. Jadi dalam sebuah jumlah ismi ya, atau kalimat yang diawali dengan isim, ada dua rukun yang penting, yaitu mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Intinya mubtada itu dia yang mengawali sebuah kalimat. Khabar itu keterangannya. Si bendanya kenapa? Kayak di sini al-kitabu jamilun. Al-kitabu karena dia di awal adalah mubtada. Kemudian khabarnya, si kitabnya kenapa? Si kitabnya jamil. Al-kitabu jamilun. Maksud ana di sini ana pengen ngasih tahu bahwa mudhaf ilaih, rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih bisa ditaruh di mubtada
dan bisa ditaruh di khobar. Seperti Ibnu Ammarin talibun. Ibnu Ammarin talibun. Ini mudhaf ilaihnya ditaruh di mana, Mubtada. Di mubtada. Nah, Ibnu Ammarin talibun. Ini mubtada Ibnu Ammarin, kemudian talibunnya baru khobar. Makanya dia dhammatain. Dia kembali ke harokat asal. Nggak ada hubungan sama ini. Ibnu Ammarin adalah seorang talib. Ini khobarnya, keterangannya. Ibnu Ammarin talibun. Tapi bisa juga mudhaf ilaih ini ditaruh di khobar. Contohnya, yang mana contohnya ini tadi ya, Muhammadun, ini doa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini sebagai apa? Khobar. Sebagai mudhaf ilaih dan tempatnya adalah khobar. Ya. Mudhaf ilaih ini adalah khobar dari mubtada. Jadi bisa ditaruh di keduanya. Kalau dia ada di mubtada, berarti khobarnya dhammatain. Nah, kalau dia ada di mubtada, khobar, berarti mubtadanya dhammah. Jadi dia tidak tercampur-campur ya. Tidak tercampur-campur harokat mudhaf ilaih dengan sebelumnya dan setelahnya. Oke. Contoh lain. Baitul mudarrisi jamilun. Baitul mudarrisi jamilun. Di sini sebagai apa, Mubtada. Mudhaf ilaihnya sebagai mubtada. Khobarnya adalah Jamilun. Jadi jamilun nggak terpengaruh tuh harokatnya. Tetap dia. Seperti al-baitu jamilun, selesai. Bedanya ditambahin baitul mudarrisi jamilun. Sekarang dibalik nih. Nah, dia sebagai khobar. Hada baitul mudarrisi. Hada mubtada. Baitul mudarrisi sebagai khobar. Nah, ini cuma tambahan informasi ya, biar tidak kebelibet ketika membaca sebuah kalimat. Baik, ini kita lihat di sini nomor 8. Ya. Silahkan, ada yang mau coba dulu nomor 8? Saya, Ustaz. Nah, silahkan. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Ahsan, ya. Jadi ba'idun dan qaribun di sini tidak terpengaruh. Ya. Anggap saja al-baitu ba'idun wal baitu qaribun. Bedanya al-bait ya, yang dia mubtada tadi dia mudhaf. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Jadi tidak terpengaruh ini. Naam, ahsan. Baik. Udah setengah 8 ya. Mungkin sampai nomor 10 ya. Nomor 9 ada lagi yang mau coba? Nomor 9. Haza miftahun. Haza miftahul. Miftahus. Haza miftahus sayyaratu. Ini mudhaf ilaih. Miftahus sayyarati. Kemudian Ibnu Aina miftahul baiti al-bait. Sahih. Baiti. Hadza miftahus sayyarati. Nah, ini sebagai khobar. Aina miftahul baiti. Nah, ini kunci mobil, ya. Di mana kunci rumah? Kira gitu artinya. Nah, terakhir. Man anta ya waladi. Ya waladi. Waladu. Ini kaidah al-munada. Aslinya waladun, jadi ya waladu. Kemudian
Ibnu Abbasin. Ana benu Abbasin atau ana ibnu Abbasin. Sahih. Abbasin ya, karena aslinya Abbasun. Siapakah Anda wahai anak? Ana benu Abbas, saya anaknya Abbas. Jadi kira-kira begitu. Dia bisa ditaruh di awal mudhaf ilaih, bisa ditaruh sebagai khabar. Dan yang tidak termasuk di mudhaf ilaih, harokatnya tidak terpengaruh. Ya, tetap menjadi harokat asal. Ini tidak terasa ternyata waktunya sudah habis, Om. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini ada hafalan? Tidak ada hafalan, ya. Tidak ada hafalan. Cuma request-nya silahkan muraja. Dan hasil dari murajahnya ditampakkan dalam wajib ya, dalam PR-nya. Ini tadi sebagaimana yang kita bahas nih sama. Ini harus diisi sesuai dengan kaidahnya. Harokatnya harus pas. Ya, yang mudhaf ilaih silahkan pakai kaidah mudhaf ilaih. Tapi selain itu silahkan pakai harokat asal. Dan 1, 2, 3, 5, dan 6 ini insya Allah ini simple. Tidak sesulit tadi. 7, 8, 9, dan 10. Nah. Ustaz. Ya. Kalau yang dari 11 sampai 20, saya latihan di rumah, nanti boleh dikoreksi nggak Ustaz? Ya boleh, silakan. Yang mau latihan silakan, nanti tinggal dikoreksi. Dan sebenarnya 11 sampai 20 insya Allah mau kita singgung juga nanti di pekan depan. Jadi pekan depan nanti kita akan coba mulai masuk dari bab 11, dari bab ini, langsung masuk ke tamrin yang nomor 11 ini. Dan sebenarnya ini agak terlalu sulit kalau ditaruh di bab ini, tapi kalau bisa, Masya Allah. Anda percayalah. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Jadi yang kita bahas intinya adalah mudhaf ilaih. Kemudian kaidahnya, mudhaf gimana kaidahnya tadi, Om? Tidak boleh tanwin dan tidak boleh Tidak boleh pakai al dan tanwin. Adapun kaidah mudhaf ilaih hanya satu, yaitu selalu majrur. Mudhaf ilaih. Kemudian yang kaidah yang kedua adalah al-munada, yaitu ketika memanggil. Yang tadinya ya sirun menjadi ya sirun. Nah, dihilangkan tanwinnya. Kemudian yang terakhir adalah hamzatul wasal. Ya, dia kalau di awal untuk isim kita bacanya pakai kasrah. Terus kalau di tengah kita langsung wasal. Langsung dilewat ya. Dilanjutkan saja ke huruf setelah hamzah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka ini adalah akhir dari pertemuan kita pada kali ini. Di murajaah lagi, biar tidak lupa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi tidak ada PR lisan, hanya ada PR tulis. Silakan difoto dan dikirimkan terakhir hari Rabu di Riyadh ya. Wa hadza, lebih kurangnya mohon maaf. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.